Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pelosok, hiduplah seorang gadis bernama Munaroh bersama keluarganya. Desa tempat mereka tinggal dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang luas, pepohonan yang rindang, serta udara yang masih segar. Kehidupan di desa itu sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan juga masyarakatnya hidup dalam kebersamaan. Munaroh adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya Pak Dudung adalah seorang petani yang bekerja keras menggarap sawah milik orang lain. Sementara ibunya, Bu Inem, adalah ibu rumah tangga yang sesekali membantu tetangga membuat anyaman bambu untuk menambah penghasilannya. 2 adiknya yang masih kecil, Siti dan juga Raffi, selalu bermain di halaman rumah mereka yang sederhana, yang berdinding kayu dan juga beratapkan seng yang mulai berkarat di beberapa bagian. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Munaroh tidak pernah menyerah pada keadaan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Setiap hari dia bersekolah berjalan kaki hampir 5 km menuju sekolah satu-satunya di desa. Tak jarang ia juga harus menerjang hujan ataupun panas terik demi bisa sampai ke kelas tepat waktu. Buku-bukunya ia rawat baik-baik, meski sudah mulai lusuh karena sering dipakai. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi Munaroh. Ia baru saja pulang dari acara kelulusan SMA di kecamatan yang berjarak beberapa puluh kilometer dari desanya. Dengan penuh kebanggaan, kini ia membawa sebuah map yang berisi pengumuman bahwa dirinya telah diterima di salah satu perguruan tinggi di kota Semarang. Dia mendapatkan beasiswa. Singkatnya, sampainya di rumah, Munaroh langsung disambut oleh ibunya yang sudah menunggu dengan wajah cemas. "Naroh, bagaimana hasilnya, nak?" tanya Bu Inem sambil mengelap tangannya yang masih berdebu setelah selesai menumbuk padi. Munaroh tersenyum lebar dan mengangkat mapnya. "Alhamdulillah, Bu, aku diterima di kampus itu." Mata Bu Inem berkaca-kaca, begitu pula dengan Pak Dudung yang saat itu baru saja pulang dari sawah dengan baju penuh lumpur. Ia menghampiri putrinya dan menepuk bahunya dengan bangga. "Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak selalu yakin, nak. Kamu pasti bisa," ujar Pak Dudung dengan suara bergetar. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu kekhawatiran yang tak bisa dihindari. Bagaimana mereka akan membiayai kuliah Munaroh? Hingga malam harinya, setelah makan malam sederhana dengan nasi, sayur bening dan juga tempe goreng, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tengah yang hanya diterangi lampu minyak. Pak Dudung menarik nafas panjang lalu berkata, "Nak, Bapak bangga sekali kepadamu. Tapi jujur saja, Bapak masih belum tahu bagaimana caranya membiayai kuliahmu." "Pak, aku mengerti, Pak. Aku juga kan sudah mencari tahu tentang beasiswa. Aku akan berusaha semampuku agar tidak terlalu membebani Bapak dan Ibu." Pak Dudung mengangguk pelan. Ia tahu bahwa anaknya sangat gigih dan ia sendiri tidak akan tinggal diam. Jika harus bekerja lebih keras di sawah ataupun mencari pekerjaan di tambahan kota, ia akan melakukannya demi pendidikan anaknya. Keesokan harinya, kabar tentang keberhasilan Munaroh pun
yang diterima oleh universitas sudah tersebar ke seluruh desa. Para tetangga datang silih berganti untuk mengucapkan selamat. Memang di desa itu adalah desa yang sangat pelosok. Sangat jarang ada anak yang bisa melanjutkan kuliah ke kota, apalagi dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Munaro, kamu benar-benar membuat bangga desa kita. Jangan lupa, nanti kalau kamu sudah berhasil, jangan lupakan kamu halamanmu. Di sini juga kan, tenaga kesehatan masih jarang, masih sedikit. Ucap Pak Lurah saat itu. Iya Pak, aku akan kembali dan membawa ilmu untuk membangun desa ini. Hari-hari berikutnya ia mulai bersiap-siap untuk keberangkatannya ke kota Semarang. Hingga singkatnya saat itu ibunya mulai mengemasi beberapa pakaian ke dalam tasnya. Sementara ayahnya berusaha mencari pinjaman untuk biaya perjalanan dan juga kebutuhan awalnya di kota. Meski berat, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar bagi Munaro dan juga keluarga mereka. Saat hari keberangkatan tiba, Munaro berdiri di depan rumahnya, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Adik-adiknya memeluknya erat, tak ingin kakak mereka pergi terlalu jauh. Kak Ara, kakak jaga diri baik di sana ya kak. Jangan lupakan aku, kata Siti dengan mata berkaca-kaca. Munaro mengangguk sambil mengusap kepala adiknya. Iya, kakak janji. Kalian juga harus rajin belajar ya, biar suatu saat nanti kalian bisa mengejar cita-cita kalian seperti kakak sekarang. Dengan berat hati ia pun melangkah pergi, menaiki angkutan pedesaan yang akan membawanya ke kota. Perjalanan baru saja dimulai dan Munaro bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tahu perjalanan merantau tidak akan mudah, akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa anak desa pun bisa menggapai impian mereka. Singkat cerita, Pak Dudung saat itu di malam itu menghela nafas panjang saat menatap langit malam yang gelap. Hanya bintang-bintang yang menemani perjalanan mereka menuju terminal. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik bersahutan dari sawah-sawah di pinggir jalan setapak yang telah mereka lalui. Munaro duduk di boncengan motor butut ayahnya, memeluk tas ranselnya erat-erat. Sesekali ia memperbaiki jilbabnya yang tertiup angin malam. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya melayang ke banyak hal. Ia membayangkan bagaimana kehidupannya di Semarang nanti, jauh dari keluarga, jauh dari desa dan harus beradaptasi dengan suasana kota yang begitu berbeda. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di jalan besar yang lebih ramai. Lampu-lampu kendaraan menyilaukan mata dan suara klakson bersahutan. Terminal masih berjarak cukup jauh dan Pak Dudung harus lebih berhati-hati saat membawa motornya. Bapak nanti gak usah khawatir ya Pak. Aku pasti baik-baik saja di sana, kata Munaro berusaha meyakinkan ayahnya. Pak Dudung mengangguk tapi tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Apalagi Munaro adalah anak pertama dan dia adalah perempuan. Iya nak, kamu harus berhati-hati ya. Jangan gampang percaya sama orang asing. Kalau ada apa-apa, langsung telepon bapak atau ibu. Ya, kasih kabar. Munaro hanya tersenyum dan mengangguk. Hingga setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka tiba di terminal pada pukul 9:30 malam. Terminal tampak ramai meski sudah larut. Banyak orang berlalu lalang dengan barang bawaan mereka. Ada yang duduk menunggu bus, ada pula yang berbicara dengan suara lantang. Beberapa pedagang asongan masih sibuk menawarkan dagangan mereka kepada para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan. Di salah satu bangku panjang dekat loket tiket, seorang gadis berdiri sambil menggenggam koper berwarna merah muda. Ia melambaikan tangan begitu melihat Munaro datang. "Nara, sini," panggilnya.
Munaro tersenyum lebar dan segera menghampiri gadis itu. Ia adalah Fani, teman SMA-nya yang berasal dari desa sebelah. Berbeda dengan Munaro yang berasal dari keluarga sederhana, Fani ini berasal dari keluarga yang kaya, yang memang cukup berada. Ayah dari Fani juga memiliki usaha toko kelontong di pasar besar di kecamatan. Dan ia tidak perlu pusing memikirkan biaya kuliah seperti Munaro. Maaf lama ya Van, soalnya aku udah antar bapak naik motor. Udah gak apa-apa, aku juga baru sampai kok tadi. Aku naik mobil sama ayah, tapi ayahnya udah pulang lagi. Katanya biar aku belajar mandiri. Saat sedang berbincang saat itu, Pak Dudung mendekati Munaro dan juga menepuk bahunya. Yaudah nak, bapak pulang dulu ya. Kalian hati-hati di jalan. Iya Fani? Iya pak. Munaro lalu memeluk ayahnya erat. Terima kasih ya pak. Doakan aku. Semoga aku bisa menggapai mimpiku. Pasti. Pak Dudung mengangguk sambil mengusap kepala anak sulungnya itu. Matanya berkaca-kaca tapi ia berusaha tetap tegar. Hingga saat Pak Dudung mau pergi, Fani dan juga Munaro pun mencium tangan dari Pak Dudung. Saat itulah Pak Dudung pergi, Munaro lalu duduk di bangku terminal bersama Fani. Mereka berbincang untuk mengusir rasa gugupnya. Evan, nanti kita akan tinggal di kos yang sama kan? Iya, untung saja kita dapat tempat yang dekat dari kampus. Yaudah, kita nunggu bus kita. Tak lama kemudian bus yang akan membawa mereka ke Semarang pun telah tiba. Para penumpang segera bergegas menaiki kendaraan besar itu. Munaro dan Fani mengambil tempat di bagian tengah dekat jendela. Hingga pada malam itu pun perlahan bus mulai bergerak meninggalkan terminal. Munaro menatap keluar jendela melihat lampu-lampu kota kecil yang semakin lama semakin menjauh. Perasaan haru kembali menyelimutinya. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya. Saat malam semakin larut, sebagian besar penumpang sudah mulai terlelap. Fanny pun bersandar di kursinya tertidur dengan earphone masih terpasang di telinganya. Namun berbeda dengan Munaro, dia masih terjaga. Matanya menatap keluar jendela menembus kegelapan malam. Di dalam hatinya ia berjanji bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin. Ia ingin menjadi dokter bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk desanya. Ia ingin suatu hari nanti kembali dan juga membantu orang-orang di kampungnya yang sering kesulitan mendapatkan pengobatan untuk kesehatannya. Perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak rintangan yang harus ia hadapi. Tetapi Munaro yakin, dengan kerja keras dan doa, ia bisa mencapai impiannya. Singkat cerita, pada beberapa hari, matahari pagi menyinari kota Semarang dengan hangat. Sudah beberapa hari sejak Munaro dan Fani memulai kehidupan baru mereka sebagai mahasiswa. Di awal-awal hari-hari pertama di kampus, terasa begitu melelahkan karena mereka harus menjalani ospek. Sejak pagi buta, Munaro dan Fani sudah bersiap-siap di kosan. Mereka mengenakan pakaian seragam ospek yang telah ditentukan panitia, lengkap dengan atribut aneh-aneh yang harus mereka bawa, seperti tas dari karung, dan juga papan nama berukuran besar. Roh, kamu sudah siap? Tanya Fani sambil merapikan rambutnya di depan cermin. Udah nih Van, tapi jujurnya lagi ngantuk banget nih. Ya sama sih, yaudah deh, kita jalani aja. Namanya juga kan mahasiswa baru. Mereka pun berangkat ke kampus bersama. Setibanya di sana, lapangan kampus sudah penuh dengan mahasiswa baru yang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Beberapa panitia berseragam ospek berdiri di tengah lapangan dengan wajah serius, siap memberikan instruksi. Munaro berdiri di antara kerumunan sambil memperhatikan suasana. Ia merasa sedikit canggung karena belum banyak mengenal teman-teman seangkatannya. Fani yang lebih percaya diri dengan mudah berbaur dengan mahasiswa lain.
Hingga saat itu pun hari pertama ospek diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari perkenalan, seminar motivasi hingga tugas-tugas kecil yang harus mereka selesaikan dalam kelompok. Munaro berusaha aktif meskipun di dalam hati, ia merasa tidak terlalu nyaman dengan suasana yang begitu ramai. Beberapa hari kemudian ospek pun akhirnya selesai dan perkuliahan resmi dimulai dengan Munaro mulai lebih mengenal kampusnya, mengenal dosen-dosen serta memahami sistem belajar dari perguruan tinggi. Tak terasa waktu yang berjalan cepat, 2 bulan pun telah berlalu, dan kini kehidupan sebagai mahasiswa sudah mulai terasa lebih normal. Munaro semakin terbiasa dengan jadwal kuliah yang padat, tugas-tugas yang menumpuk serta lingkungan kampus yang jauh berbeda dari desanya. Namun dalam hal pergaulan, Munaro tetap tidak banyak memiliki teman. Ia lebih sering bersama Fani, yang memang sudah menjadi sahabatnya sejak awal. Selain Fani, ia hanya akrab dengan beberapa teman sekelas yang sering duduk bersamanya di ruang kuliah. Hingga suatu siang saat istirahat, Fani mengajak Munaro ke kantin. "Munaro, kayaknya kamu harus mulai bergaul lebih banyak deh. Jangan cuma sama aku terus. Kamu kan cantik. Aku yakin pasti di sini banyak kok lelaki-lelaki tampan yang mau sama kamu," kata Fani sambil menyeruput jus mangga. Munaro hanya tersenyum kecil. "Gak lah Van, aku juga kan gak terlalu pandai dalam pergaulan. Lagi pula aku sudah nyaman seperti ini. Masalah cinta-cintaan, aku kurang memikirkan Van. Aku mau fokus kuliah aja." Fani menghela nafas saat itu. "Ya udah deh. Tapi sih menurutku ya, kalau kamu mau sukses di kampus, kamu juga kan harus punya koneksi. Teman-teman itu penting loh." Munaro mulai memahami maksud dari Fani. Namun ia memang tipe yang lebih suka fokus pada tujuan utamanya, belajar dan menyelesaikan kuliah sebaik mungkin. Meskipun begitu, ada satu hal yang membuatnya sedikit gelisah. Beberapa teman sekelasnya tampaknya mulai melihat perbedaan antara dirinya dan juga Fani. Mereka tahu bahwa Fani berasal dari keluarga kaya, sementara Munaro, yang dari desa dengan kehidupan yang sederhana, dia adalah 360 derajat kebalikan dari Fani. Beberapa kali ia juga merasa ada bisik-bisik di belakangnya ketika ia dan Fani berjalan bersama. Meski tak ingin ambil pusing, tetap saja hal itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun Munaro yang tetap berusaha tidak terpengaruh. Baginya yang terpenting adalah perjuangan untuk meraih impian menjadi dokter. Dan untuk itu ia harus tetap fokus dan juga bekerja keras. Hari-harinya di kampus berjalan dengan baik. Tugas semakin banyak, ujian semakin dekat dan tantangan demi tantangan terus berdatangan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Perjalanan ini masih panjang dan Munaro yakin dengan ketekunan ia akan sampai pada tujuan akhirnya. Ketika ia di kos pun, ia selalu membuka buku-bukunya, mempelajari beberapa pelajaran yang masih belum dia pahami. Karena sebentar lagi akan ada ujian yang nantinya akan ditentukan dengan nilai yang menentukan baginya. Sudah 2 minggu berlalu sejak Munaro mulai beradaptasi dengan kehidupan di kampus. Kini ujian tengah semester pun sudah di depan mata. Kesibukan mahasiswa semakin terasa. Perpustakaan penuh dengan mahasiswa yang sibuk membaca. Kantin lebih ramai dari biasanya karena banyak yang berdiskusi dan suasana di kampus semakin tegang. Munaro sendiri sibuk mempersiapkan diri. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar kosnya untuk belajar. Sesekali ia pergi ke perpustakaan sendirian. Sementara Fani, dia lebih suka belajar di kafe ataupun tempat-tempat yang lebih santai. Pada suatu pagi, tepat di hari ujian, Fani terlambat bangun. Ia panik begitu melihat jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 7:30. Ujian akan dimulai 8 tepat. Dan jarak dari kos mereka ke kampus membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan berjalan kaki. "Ya ampun, Naro, aku kesiangan.
Teriak Fanny panik sambil meraih tasnya. Munaro yang sudah rapi sejak setengah jam lalu hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. "Yah, aku udah bangunin kamu loh dari tadi. Tapi kamu bilang 5 menit lagi terus." Fanny tidak sempat menjawab. Ia pun langsung lari keluar kamar, bahkan lupa membawa air minumnya. Munaro yang sudah siap hanya mengikutinya dengan langkah cepat dari belakang. Begitu sampai di kampus, Fanny masih terus berlari menuju ruang ujian di lantai 3. Ia terus berlari di sepanjang lorong utama kampus, melewati banyak mahasiswa yang sudah duduk santai karena mereka datang lebih awal. Tanpa sengaja saat berbelok di tikungan lorong, Fanny menabrak sekelompok mahasiswa laki-laki yang mengenakan jaket basket berwarna biru tua. Benturan cukup keras terjadi membuat Fanny hampir terjatuh. Salah satu dari mereka pun dengan sigap menangkap lengannya sebelum tubuhnya benar-benar menyentuh lantai. Fanny mengangkat wajahnya dan pandangannya bertemu dengan seorang pria berpostur tinggi dengan wajah tampan dan juga tatapan tajam. Pria itu tersenyum tipis sementara tangan kanannya masih memegang lengan Fanny. Lain kali hati-hati dong. Jangan lari-larian di sini," katanya dengan nada santai. Fanny mengerja beberapa kali, menyadari bahwa ia baru saja menabrak rombongan anak basket yang cukup terkenal di kampus. Maaf kak, aku buru-buru, jadi aku gak sengaja," kata Fanny dengan nafas masih terengah-engah. Salah satu anggota tim basket lainnya pun tertawa kecil. Kalau semua cewek yang nabrak pria cantik ini, dia pasti betah ditabrak tiap hari. Brian, pria yang tadi menahan Fanny agar tidak jatuh, hanya tersenyum sambil tetap menatapnya dengan pandangan penuh minat. "Jangan lari-lari di lorong lain kali ya. Tapi kalau butuh alasan buat ketemu aku lagi, bolehlah nabrak aku kapan saja," katanya dengan nada menggoda. Munaro yang baru saja tiba di tempat kejadian, dia pun segera menarik tangan Fanny. "Fanny, ayo, udah hampir jam 8 loh." Fanny pun langsung tersadar dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia buru-buru berlari lagi menuju ruangan ujian bersama dengan Munaro. Brian dan teman-temannya hanya saling pandang sambil tersenyum. Salah satu dari mereka menepuk bahu Brian. "Kelihatannya lo ketemu target baru, bro." Brian hanya tersenyum tipis. Pandangannya masih mengikuti sosok Fanny yang menghilang di balik lorong. Fanny memang adalah gadis yang cantik. Dia sering perawatan karena dia memang adalah anak orang kaya. Jadi, melihat Brian seorang playboy, Brian pun langsung tertarik dengan kecantikan Fanny. Setelah ujian selesai saat itu singkatnya, Fanny masih merasa malu dengan kejadian tadi. Saat ia dan Munaro duduk di kantin untuk makan siang, ia pun menghela nafas panjang. "Aduh Mon, aku malu sekali lo tadi." "Makanya, salah sendiri kamu lari-lari kayak gitu. Untung mereka baik, kalau enggak bisa berabe nantinya." "Iya sih, tapi aku gak nyangka loh kalau yang kutabrak itu ternyata Kak Brian." Munaro menatapnya dengan bingung. "Brian? Emangnya dia siapa, Van?" "Iya, Brian itu ketua tim basket. Dia itu anak pejabat kaya loh, Mun. Banyak cewek di kampus ini yang suka sama dia. Tapi dia juga terkenal playboy. Aku sering lihat di akun sosial medianya loh." Munaro hanya mengangguk, tidak terlalu tertarik dengan gosip seperti itu. "Ya udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kan kita udah selesai ujiannya." Namun tanpa mereka sadari, sejak hari itu, perhatian Brian terhadap Fanny mulai berbeda. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi jelas Fanny telah menarik perhatiannya dengan cara yang tidak terduga. Sesampainya di kos saat itu, Fanny langsung melemparkan tasnya ke atas kasur. Ia menghela nafas panjang, masih teringat kejadian di kampus tadi pagi. Dengan refleks, ia pun mengambil ponselnya dan membuka sosial medianya. Seperti biasa,
Ia mengunggah story tentang harinya yang cukup kacau, menambahkan emoji tertawa dan juga tulisan singkat. Hari ini ketabrak ujian dan ketabrak anak basket. WKWKWK. Seperti itulah tulisan yang dia upload oleh Fanny di sosial medianya. Sementara Munaro yang sedang duduk di kasurnya sendiri hanya menggelengkan kepala. Kamu tuh gak ada capeknya ya, Van? Baru juga pulang. Ya gimana ya? Hidup kan harus diupdate, Mun. Baru beberapa menit setelah mengunggah story, notifikasi pesan pun masuk di ponselnya. Begitu ia membukanya, matanya sedikit membesar. Itu adalah pesan dari Brian. Itu tadi kamu ya yang hampir jatuhin aku di lorong? Tanya Brian. Fanny tersenyum kecil lalu dengan cepat membalas. Iya kak, maaf ya. Aku buru-buru banget soalnya. Tidak butuh waktu lama saat itu, Brian pun langsung membalas lagi. Santai. Kamu kok kayaknya panik banget sih tadi. Kamu sering telat ya? Fanny tertawa kecil saat itu. Mon, lihat deh. Si Brian ngechat aku. Munaro yang sedang membaca buku pun hanya menoleh sekilas. Ya udah, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi dia ini Brian loh, anak basket paling keren di kampus. Terus kamu kenapa heboh banget? Bukannya kamu bilang kalau dia ini playboy? Emangnya kamu nggak takut kalau disakitin sama dia? Enggak lah, dia kan ganteng. Lalu Fanny yang terdiam pun dia tidak menjawab lagi setelah berucap seperti itu. Ia terlalu sibuk membalas chat dari Brian. Percakapan yang awalnya singkat semakin lama semakin panjang. Dari hanya membahas kejadian tadi pagi, berlanjut ke topik-topik ringan seperti hobi, makanan favorit hingga musik yang mereka sukai. Malamnya Fanny yang masih terus tersenyum sendiri di depan layar ponselnya. Sementara Munaro yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia tahu kalau Fanny memang tipe yang gampang terbuai jika sudah didekati oleh laki-laki tampan. Apalagi dia kaya. Hingga singkatnya, hari-hari berlalu dan semakin lama, Fanny dan Brian semakin dekat. Hampir setiap hari mereka bertukar pesan. Bahkan sekali bertemu di kampus hingga setiap kali ada kesempatan, Brian selalu mencari cara untuk mengajak Fanny berbicara atau sekedar menyapanya di lorong. Munaro yang memperhatikan perubahan ini pun mulai merasa khawatir. Ia tahu reputasi Brian di kampus. Banyak mahasiswi yang pernah dekat dengannya, tapi tidak ada satupun yang benar-benar dijadikan pacar secara serius. Ia terkenal sebagai playboy yang hanya suka bermain-main, memanfaatkan dia setelah dia puas menikmatinya dan juga memanfaatkannya. Dia akan dibuangnya secara percuma-cuma. Hingga suatu malam Munaro yang sedang mengerjakan tugas di meja belajarnya menoleh ke arah Fanny yang sedang tersenyum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Van, aku boleh nggak tanya sesuatu? Ujar Munaro dengan hati-hati. Emangnya kamu mau tanya apa? Kamu yakin mau dekat sama Kak Brian? Emangnya kenapa sih, Mun? Kamu kok kayaknya gak seneng gitu? Ya bukan apa-apa sih, Van. Kamu tahu sendiri kan, dia itu kan terkenal playboy. Aku cuma takut loh kamu nanti dimanfaatin. Mun, aku tahu kok batasnya. Aku kan cuma berteman. Tapi aku lihat-lihat kamu kayaknya mulai bucin deh. Ya ampun Munaro, tenang aja deh kamu. Kamu gak usah khawatir. Namun seiring berjalannya waktu, Munaro mulai melihat bahwa Fanny benar-benar berubah. Ia semakin sering menghabiskan waktu dengan Brian, bahkan mulai mengabaikan hal lain. Kadang ia lupa makan hanya karena terlalu asik mengobrol dengan Brian di telepon. Yang lebih mengkhawatirkan, Fanny mulai sering membolos kelas.
Ada beberapa kali di mana ia sengaja meninggalkan kuliah hanya karena ingin menemani Brian nongkrong di kafe ataupun menonton latihan basket. Munaro yang tidak tahan lagi akhirnya mencoba menasihati Fanny. "Van, aku serius loh. Kamu harus hati-hati sama Brian. Aku lihat kamu mulai berubah deh. Kuliah kamu jadi gak fokus, tugas sering telat, dan kamu lebih sering keluar sama dia daripada belajar." Munaro, udah deh. Kamu kok kayak ibu-ibu sih? Lagian kan aku juga masih bisa ngatur semuanya. Tapi Van, kamu sering bolos kelas loh. Udah deh Mun, lagian ini hidupku, aku yang jalanin. Udahlah, balas Fanny dengan nada kesal. Munaro terdiam. Ia tahu bahwa Fanny sedang dalam fase di mana ia tidak akan mau mendengarkan siapapun. Sejak saat itulah, Munaro memutuskan untuk tidak lagi terlalu mencampuri urusan Fanny. Ianya berharap sahabatnya itu tidak terjebak dalam sesuatu yang menantinya akan ia sesali. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa cepat atau lambat Fanny akan menyadari sendiri konsekuensi dari pilihannya. Sudah 3 minggu sejak Fanny semakin dekat dengan Brian. Dalam waktu singkat, perubahan dalam dirinya semakin terlihat. Jika dulu Fanny selalu antusias membahas kuliah, sekarang ia lebih sering berbicara tentang Brian. Tentang betapa menyenangkannya bersama Brian, tentang perhatian yang diberikan Brian, dan juga tentang momen-momen manis mereka berdua. Namun Munaro melihat sisi lain dari perubahan itu. Fanny yang semakin sering keluar malam, bahkan beberapa kali diajak Brian ke klub malam. Awalnya Fanny hanya menganggapnya sebagai tempat hiburan biasa, tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa dengan suasana pesta, minuman beralkohol, dan juga musik yang menggema di ruangan penuh kerlap-kerlip lampu warna-warni. Munaro benar-benar khawatir. Ia sering terbangun tengah malam karena suara Fanny yang baru pulang dalam keadaan mabuk. Tok tok tok. Munaro, bukain. Bau alkohol yang menyengat, langkahnya terhuyung-huyung, dan juga suaranya kerap terdengar tidak jelas saat berusaha berbicara. Hingga suatu malam ketika Munaro sedang belajar di kamarnya, suara pintu kamar kos terbuka dengan kasar. Fanny masuk dengan tawa kecil, tangannya masih memegang ponsel. Kamu belum tidur, Mun?" tanya dengan suara sedikit berantakan. Munaro memandangnya dengan tatapan khawatir. "Fanny, kamu mabuk lagi?" Fanny terkikik. "Enggak kok, cuma dikit doang. Lagian seru banget Mon. Kamu harus coba sekali-kali loh. Hidup jangan serius mulu." Munaro menghela nafas panjang. Astagfirullah Van. Besok kita ada kelas lagi loh pagi-pagi. Emangnya kamu gak takut ketiduran lagi? Fanny mengangkat bahu, melepas sepatu dengan sembarangan, lalu langsung menjatuhkan diri ke kasurnya. Nanti juga aku bangun, katanya sebelum akhirnya tertidur begitu saja. Munaro duduk di tempat tidurnya sendiri, menatap Fanny dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah, ingin menasihati, ingin membuat sahabatnya sadar. Tapi apapun yang ia katakan selama ini selalu dianggap angin lalu. Fanny yang dulu selalu ceria dan juga penuh semangat berubah menjadi seorang yang lebih suka bersenang-senang tanpa memikirkan akibatnya. Brian telah berhasil membawa Fanny ke dunia yang berbeda. Dunia yang penuh gemerlap tapi juga penuh bahaya. Keesokan paginya seperti yang sudah diduga, Fanny tidak bangun tepat waktu. Ketika Munaro sudah siap untuk berangkat ke kampus, ia pun mencoba membangunkan Fanny. "Van, ayo bangun. Kita ada kelas pagi loh," katanya sambil menggoyangkan bau Fanny. Fanny hanya menggumam pelan dan menarik selimutnya. Nanti aja lah. Aku masih ngantuk." Munaro menghela nafas lagi. Ini bukan pertama kalinya Fanny bolos hanya karena begadang dan juga mabuk. Dengan berat hati, ia pun akhirnya pergi sendiri ke kampus. Di sisi lain, Brian tetap bermain dengan caranya sendiri. Ia selalu menunjukkan perhatian kepada Fanny, mengirim pesan manis dan mengajak Fanny keluar setiap malam.
Bagi Fanny, Brian adalah sosok pria sempurna, tampan, populer, kaya, dan juga perhatian. Tapi Munaro tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari trik Brian untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Munaro semakin yakin bahwa Brian bukanlah pria baik-baik. Hari itu Munaro baru saja pulang dari kampus lebih awal karena dosennya berhalangan hadir. Saat masuk ke kamar kos, ia melihat Fanny sedang duduk di kasurnya sambil menatap layar ponsel dengan ekspresi bimbang. "Loh, ada apa, Van?" tanya Munaro penasaran. Fanny menghela nafas saat itu. Ini Brian butuh uang. Dia bilang lagi ada masalah sama keluarganya dan dia butuh pinjaman. Munaro pun langsung merasa tidak enak. Emangnya masalah apa? Ya katanya sih buat bayar sesuatu yang penting. Ibu dan ayahnya sedang menghukumnya, tapi dia janji bakal balikin, ujar Fanny dengan nada ragu. Munaro mendesah saat itu. "Van, kamu sadar gak sih? Brian itu kan anak pejabat kaya. Masa iya sih dia butuh uang sampai harus pinjam kamu? Apalagi alasannya sedang dihukum. Ya kan, mungkin dia lagi ada masalah keluarga lah kali. Aku juga kan gak tahu pasti. Tapi dia bilang dia gak bisa minta ke orang tuanya, ya udah." "Kamu percaya begitu saja, Van? Emangnya kamu gak sadar Brian itu suka manfaatin cewek loh. Dia sering lakuin ini loh ke cewek-cewek yang dia deketin. Nanti kalau dia sudah dapetin semuanya, dia bakal pergi, Van." Fanny terdiam. Ia terlihat bimbang, tapi di sisi lain ia masih ingin mempercayai Brian. Ia sudah terjatuh dalam perangkap Brian. "Mun, aku tahu ya, mungkin kamu gak suka Brian, tapi dia gak seburuk itu kok. Aku yakin dia bakal balikin uangnya," kata Fanny berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada Munaro. Munaro menatap sahabatnya dengan rasa iba. "Van, aku cuma gak mau ya kamu menyesal nantinya." Namun Fanny tetap pada keputusannya. Beberapa hari kemudian Munaro tahu bahwa Fanny benar-benar mengirim sejumlah uang ke Brian. Ia hanya bisa berharap bahwa sahabatnya akan segera menyadari kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Setelah mengirim uang jajannya ke Brian saat itu, Fanny merasa lega. Baginya ini bukan masalah besar. Ia percaya pada Brian. Dan jika memang Brian berjanji untuk mengembalikannya dalam 5 hari, maka ia tidak perlu khawatir. Lagi pula Brian adalah orang kaya dan dia juga pasti Fanny akan dikirimi uang lagi oleh kedua orang tuanya. Hari pertama, kedua, dan ketiga berlalu tanpa kabar tentang uang itu. Fanny masih berpikir positif. Mungkin Brian sibuk, tapi saat hari keempat tiba, ia mulai merasa sedikit gelisah. Akhirnya di hari kelima pun Fanny mengirim pesan. "Brian, ini udah 5 hari loh. Katanya kamu mau balikin uangnya." Pesannya yang dibaca tidak dibalas. Fanny menunggu bahwa berpikir bahwa Brian mungkin sedang ada urusan. Tapi saat malam tiba belum ada balasan apapun. Hingga keesokan harinya, Fanny kembali mengirim pesan dengan spam. Kamu sibuk ya? Aku cuma mau tanya soal uang kemarin loh, Brian." Kali ini Brian membalasnya dengan singkat. "Oh iya, nanti ya Van. Soalnya aku lagi ada masalah. Kamu tenang aja, aku pasti balikin kok." Jawaban itu cukup untuk membuat Fanny merasa sedikit lebih tenang. Tapi nanti yang terus dikatakan Brian berubah menjadi hari-hari berikutnya tanpa kepastian. Setiap kali Fanny bertanya, Brian selalu punya alasan. Entah sedang sibuk, ada urusan keluarga, atau lupa. Munaro yang sejak awal sudah curiga pun hanya bisa menggelengkan kepala saat Fanny mulai menceritakan hal ini. Beberapa hari kemudian saat itu,
Brian tiba-tiba mengajak Fanny liburan ke pantai. Fanny, kita jalan-jalan aja yuk. Aku udah stres banget loh. Aku sama teman-teman mau ke pantai weekend ini. Kamu ikut ya? Sekalian buat nebus kesalahanku karena mengulur-ngulur waktu bayar hutang kamu. Fanny yang awalnya ingin menagih uang malah lupa dengan tujuannya. Ia terlalu senang dengan ajakan itu. Dalam pikirannya, mungkin ini kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Brian dan juga menikmati momen indah. Saat akhir pekan tiba, Fanny pun berangkat ke pantai bersama Brian dan juga beberapa temannya. Munaro sebenarnya ingin menahan Fanny, tapi ia tahu sahabatnya tidak akan pernah mendengarkannya. Padahal saat itu, Fanny hanya sendirian sebagai seorang wanita. Namun dia percaya dengan Brian, pasti dia akan melindunginya jika akan terjadi sesuatu yang menimpa pada dirinya. Sementara yang ada di pikiran Brian, Fanny tidak tahu bahwa hari itu Brian dan juga teman-temannya akan melakukan hal yang indah bersama-sama untuk membuat Fanny merasakan keenakan yang dilakukan oleh Brian dan juga gerombolannya. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.